أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ila anggala alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang amalan-amalan hati yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Di antaranya adalah yaitu pembahasan tentang fadilah sabar dan bersyukur. Sebab diriwayatkan bahwa iman itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah sabar dan bagian yang kedua adalah bersyukur. Jadi hamba yang bersabar dan bersyukur itu baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dengan bersabar dan juga harus dengan bersyukur. Sedangkan telah kita kaji fadilah-fadilah daripada sabar. Sedangkan sabar itu adalah sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dunia ini adalah tempatnya cobaan dan akhirat itu adalah tempat pembalasan. Telah kita kaji bagaimana ketika menghadapi cobaan, yaitu tidak merasa gelisah, tidak merasa cemas, tidak merasa risau, khawatir dan lain sebagainya, akan tetapi tetap tenang hatinya, tetap teguh kuat hatinya, serta mengadu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengadu kepada makhluk. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, orang yang mengadu hanya kepada Allah, maka di dalam waktu yang cepat akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mendapatkan cobaan, ngadunya kepada Allah. Boleh-boleh saja meminta bantuan, pertolongan kepada orang lain, akan tetapi kita mengadunya, hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yarja ilallahi bi khusyu'ihi wa khudu'ihi, kembali kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, kembali kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan benar-benar meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga wa yuhsinu dhanni bi rabbih, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena berprasangka buruk kepada Allah itu hukumnya haram, dosa besar.
Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya itu adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayang, ya. Kita tidak mungkin berprasangka buruk kepada ibu kita. Tidak mungkin kita berprasangka bahwa ibu saya akan mencelakakan saya, akan memberikan bahaya kepada saya, ya, ibu saya akan membuat saya celaka, sial dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Karena apa? Kita yakin ibu kita pasti sayang kepada anaknya. Nah, sedangkan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayang, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa huwa arhamur rahimin, dan Dia Allah yang paling penyayang dari semua penyayang, ya. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah, karena orang yang berprasangka buruk kepada Allah tidak meyakini bahwa sifatnya Allah itu adalah yang paling penyayang dari semua penyayang. Sama seperti menyalahi Al-Quran, menentang Al-Quran. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Wa ya'lamu yakinan annallaha ta'ala lam yunzil bihi dhalikal bala illa walahu fihi khairun katsir, dan tetap yakin bahwa Allah tidak menurunkan musibah, cobaan, kecuali di dalamnya, akibatnya itu ada kebaikan yang banyak, ada hikmahnya, yaitu min raf'id darajat, derajatnya akan diangkat oleh Allah, wa ziyadatil hasanat, pahalanya akan ditambah oleh Allah, wa takfiri sayyi'at, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau seandainya musibah, ujian, cobaan itu adalah istilahnya satu kehinaan atau kerendahan, maka tidak mungkin para wali-wali bahkan para nabi mendapatkan cobaan. Sedangkan kita tahu bahwa dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya, cobaan yang paling berat itu adalah para nabi. Yang paling berat mendapatkan cobaan itu adalah para nabi. Lalu derajat yang sesudahnya, derajatnya para wali, orang-orang soleh. Jadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin berat cobaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa cobaan, ujian itu bukan satu kerendahan dari Allah, bukan satu penghinaan dari Allah. Justru itu adalah tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar derajatnya diangkat oleh Allah, pahalanya ditambah oleh Allah, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada yang mendapatkan cobaan lebih berat daripada cobaanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah hamba yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu bihi min sayyiatihi. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, baik itu kesusahan, baik itu kesulitan, baik itu kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan itu adalah ampunan, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu sebagai ampunan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang menimpa seorang mukmin, sekecil apapun yang menyakiti hatinya, yang mengganggu hatinya,
itu adalah sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya para wali-wali itu ketika mendapatkan musibah, cobaan itu seperti lebaran. Ya, gembiranya, senangnya luar biasa. Ini tingkatan para wali. Ya. Urudul faqat a'yadul muridin au kamagal, ya, dikatakan oleh para ulama bahwa datangnya cobaan, musibah itu adalah hari rayanya para wali-wali. Ya, mengapa? Karena merasa gembira derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, ya, pahalanya ditambah oleh Allah, ya. Jadi para wali itu orang-orang soleh gembiranya ketika mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita minta musibah. Ya, musibah fadilahnya sangat besar, dosa-dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan, lalu minta musibah. Jangan minta musibah, jangan minta cobaan, ya. Mengapa orang minta cobaan, musibah? Berarti sok kuat, merasa dirinya itu adalah kuat, ya. Sedangkan kita sebagai hamba Allah, kita harus selalu merasa lemah, merasa rendah, ya, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Minta kepada Allah al-afiyah. Tetap dianjurkan meminta kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah? Selamat dunia dan akhirat, ya. Dalam hadis bahwa doa yang paling dicinta oleh Allah ketika hambanya meminta kepada Allah al-afiyah. Ya, itu doa yang paling dicinta oleh Allah ketika hambanya meminta kepada Allah al-afiyah, selamat dunia dan akhirat. Jadi tetap meminta afiyah, jauh dari segala musibah, keburukan, selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika mendapatkan cobaan, ujian, tetap bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar ketika mendapatkan ujian. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan inda fi'li ta'at. Dan juga seorang mukmin itu sangat membutuhkan kesabaran ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran orang gak bisa beribadah kepada Allah. Paling sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya, habis itu berhenti. Jadi semakin kuat sabarnya, semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin lemah sabarnya, semakin lemah ibadahnya kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, beribadah kepada Allah membutuhkan kesabaran. Bagaimana? Bi an la yaksal anha, tidak malas di dalam berbuat taat kepada Allah, ya, dipaksakan sabar untuk terus istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia, ya. Jadi diniatkan, ya, untuk ibadah kepada Allah sampai meninggal dunia. Bi an yu'addiyaha kama amarahu Allah min kamalil hudzur ma'allahi fiha, yaitu sabar ketika ibadah, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya dengan penuh hudzur, yaitu menghadirkan hatinya bersama Allah. Ketika ibadah, hatinya itu bersama Allah. Jangan ketika ibadah, banyak orang ibadah tapi hatinya jalan-jalan. Hatinya ke pasar, hatinya lagi ngitung duit, hatinya mikirin dunia dan lain sebagainya. Ketika ibadah, sabar hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlasi lillah, dan ketika ibadah sabar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an la yakuna biha mura'iyan wala mutasanni'an lil khalqi, dan juga ibadahnya itu tidak riya. Ibadahnya itu tidak untuk dilihat oleh makhluk, ya, untuk dipuji oleh makhluk, ya.
Wa min sya'nin nafsi at-tathaqulu 'anit ta'ah wa takasul anha, dan sifatnya nafsu itu berat untuk berbuat taat kepada Allah. Sifatnya nafsu itu malas untuk berbuat taat kepada Allah. Itu sifatnya nafsu. Kalau dituruti nggak bisa kita beribadah, ya. Fa yahtajul 'abdu ila ikrahiha 'ala dzalika bihusni sabri, maka seorang hamba membutuhkan kesabaran dalam melawan hawa nafsu, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat, ya, kesabaran seorang hamba, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin istiqomah. Jadi sabar, ketaatan membutuhkan kesabaran. Wa yahtajul mu'min ila sabri hajatan syadidatan fi kaffi nafsihi 'anil ma'asi wal muharramat, dan juga seorang mukmin sangat membutuhkan kesabaran di dalam menahan kemaksiatan, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi meninggalkan dosa, meninggalkan, menjauhi kemaksiatan membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran nggak bisa menjauhi kemaksiatan, ya. Paling hanya berapa lama lalu kembali lagi berbuat maksiat, ya. Jadi semakin kuat sabarnya, semakin kuat di dalam meninggalkan maksiat, semakin kuat di dalam meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna nafsa katad'u ilaiha, sebab nafsu selalu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Sifatnya nafsu itu selalu mengajak kita untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maunya nafsu. Wa tatahaddat bil wuqu'i fiha, sifatnya nafsu itu selalu membuat, ya, kita ini ingin untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fayamna'uha bihusni sabri an fi'lil ma'asi zahiran, maka harus dengan kesabaran untuk mencegah hawa nafsu di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anit tahadduts biha wal maili ilaiha batinan, jadi menjauhi kemaksiatan itu dengan zahir dan juga dengan batinnya, hatinya. Dengan zahirnya yaitu dengan menjauhi, melawan hawa nafsunya, menjauhi kemaksiatan, ya. Lalu dengan batinnya, dengan hatinya tidak memiliki, melawan, ya, keinginan hawa nafsu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilawan, ya. Sebab nafsu itu selalu inginnya itu agar kita berbuat maksiat kepada Allah, membutuhkan kesabaran. Meninggalkan dosa membutuhkan kesabaran. Wa yahtajul mu'min hajatan syadidatan ila sabri anis syahawat al mubahat, dan juga seorang mukmin membutuhkan sabar, ya, sangat membutuhkan kesabaran di dalam meninggalkan syahwat yang mubah, keinginan nafsu yang walaupun hukumnya itu mubah, bukan haram. Nafsu itu maunya kita enak-enakan, nyantai-nyantai, senang-senang, foya-foya, walaupun yang bukan haram, mubah. Itu adalah maunya hawa nafsu, ya. Maka sangat membutuhkan kesabaran untuk meninggalkan keinginan hawa nafsu yang walaupun sifatnya mubah. Kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu walaupun yang bukan maksiat, maka akan jauh daripada ibadah kepada Allah. Sebab maunya nyantai, senang-senang, foya-foya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Allati takunu raghbatun nafsi fiha maksuratun ala taladdudi wa tamattu'i bidunya al-mujarrad. Sebab kemauan hawa nafsu itu hanya terbatas menikmati dunia, ya. Itu adalah kemauan hawa nafsu, ya. Fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsala ma'ahu yajurru ila syubuhat wal muharramat. Karena orang semakin tenggelam di dalam menikmati dunia, walaupun yang bukan haram, itu bisa menarik kepada yang syubhat, bahkan kepada yang haram. Orang terbiasa menikmati dunia, bermewah-mewahan, bersenang-senang, kebiasaan
menikmati dunia itu akan menariknya kepada perbuatan yang syubhat, perbuatan yang haram. Ya, suatu saat dalam keadaan terdesak, terpepet, akhirnya melakukan yang haram, ya, misalnya memakan harta riba atau mencuri atau menipu dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Terbiasa menikmati kenikmatan dunia. Ya, makanya juga dianjurkan untuk melawan hawa nafsu, tidak terlalu tenggelam di dalam menikmati kenikmatan dunia, hanya sekedarnya, hanya istilahnya seperlunya saja. Wa yukthiru raqabata fid dunya wa yahijul hirsa 'alaiha wa yahmilu 'ala al-ithar lid dunya wal unsu biha wa 'ala nisyanil akhirah wal ghaflati anha. Sebab nafsu itu sangat mencintai dunia, rakus terhadap dunia, membuat kita ini mengutamakan dunia, melupakan akhirat. Itu adalah kemauan hawa nafsu, membuat kita ini lupa mati, lupa akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad arafta rahimakallahu bima dzakarnahu hajatal mu'min ila sabri fi umumi ahwalihi wa dawami awqatihi. Maka seorang mukmin itu sangat membutuhkan kesabaran dalam setiap keadaan. Ketika ibadah membutuhkan kesabaran, menjauhi kemaksiatan membutuhkan kesabaran, meninggalkan dunia, tenggelam dalam kenikmatan dunia membutuhkan kesabaran. Dan juga ketika menghadapi ujian semuanya membutuhkan kesabaran. Fa'alaika bihi tafuz bikulli khairin wa tadhfar bikulli sa'adah. Maka wajib bagimu untuk bersabar agar kamu mendapatkan kemenangan dengan segala kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah orang yang sabar. Dalam riwayat bahwa orang yang sabar di dalam ibadah kepada Allah, maka akan dinaikkan 300 derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersabar di dalam meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, itu akan dinaikkan 600 derajat oleh Allah. Jadi sabar di dalam meninggalkan dosa itu lebih besar daripada bersabar di dalam ibadah, sehingga derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah istilahnya semua orang masih bisa, tapi kalau meninggalkan dosa itu enggak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang kuat imannya, yang kuat sabarnya, sehingga meninggalkan dosa itu lebih besar pahalanya daripada ibadah. Sebab ibadah yang paling afdol itu apa? Meninggalkan dosa. Ibadah yang paling afdol itu adalah meninggalkan dosa. Itu ibadah, bahkan lebih tinggi, lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an ittaqil maharim takun a'badan nas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perbuatan dosa, maka kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah tidak dilihat dari banyaknya ibadah, tapi dalam meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Istilahnya orang banyak ibadahnya tapi masih berbuat dosa, berbuat maksiat, itu masih dianggap lemah ibadahnya, masih dianggap kecil ibadahnya, rendah ibadahnya. Tapi orang misalnya ibadahnya pas-pasan, sedikit ibadahnya, tapi kuat meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, walaupun ibadahnya sedikit, itu orang yang dianggap ibadahnya paling tinggi, paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan tentang daripada fadilah sabar. Lalu yang berikutnya adalah bagian iman yang kedua adalah wa amma syukru, fadilah daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa minal maqamati syarifah. Syukur itu adalah kedudukan yang mulia. Orang yang bersyukur kedudukannya itu mulia di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wal manazilir rafi'ah, dan syukur itu adalah derajat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman yang artinya, dan bersyukurilah nikmat-nikmatnya Allah jika kamu memang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, kalau kamu memang menyembah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ya, maknanya orang yang bersyukur itu adalah orang yang benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kulu min rizki rabbikum waskuru lahu. Makanlah dari rezeki Tuhanmu. Semua yang kita nikmati, semua yang kita makan, ini semuanya adalah rezeki dari Allah. Makanlah, kata Allah, ya, makanlah rezeki dari Tuhanmu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintahnya Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah keluarga Nabi Dawud dengan bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang beramal. Sebab nanti akan dijelaskan, yang namanya syukur itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyya syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya. Walaupun banyak yang mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur yang sebenarnya itu apa? Nikmat yang kita dapatkan dari Allah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu baru namanya hamba yang bersyukur. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa sanajziz syakirin, kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wabtuliya fasabara wa dhulima faghafara wa dhalama fastaghfara. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang ketika diberi nikmat bersyukur, wabtuliya fasabara, ketika diberi cobaan bersabar, wa dhulima faghafara, lalu jika didolimi oleh orang lain, faghafara, memaafkan, ya. Wa dhalama fastaghfara, ketika berbuat zalim kepada orang lain, meminta maaf, ya. Orang yang seperti ini, tsumma sakata alaihi salatu wassalam, lalu diam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ma lahu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa yang orang ini dapatkan wahai Rasulullah? Kalau orang seperti ini, apa yang orang ini dapatkan? Ketika diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, dizalimi memaafkan, berbuat zalim meminta maaf. Orang yang seperti ini, qala, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dari Allah dunia dan akhirat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang, tanda-tanda orang yang aman dunia dan akhirat, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah seperti ini ciri-cirinya. Diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar, dizalimi memaafkan, berbuat salah, ya, meminta maaf, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, liyattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah lisanmu itu selalu berzikir, hatimu selalu bersyukur. Ini orang yang paling mulia, tingkatan para wali-wali, bagaimana lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur. Jadi badannya ibadah, lisannya selalu berzikir, hatinya juga beramal, ya. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala alaihi salatu wassalam awwalu man yud'a ilal jannati al-hammadun alladzina yahmadunallaha ala kulli halin. Dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang selalu bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga yang bersyukur, yang selalu memuji Allah. Alladzina yahmadunallaha ala kulli halin, yang selalu memuji Allah atas setiap keadaan. Dalam setiap keadaan apapun terus bersyukur memuji kepada Allah, karena memang Allah berhak untuk dipuji. Jangan hanya ketika kita diberi nikmat oleh Allah baru kita memuji Allah. Ketika tidak mendapatkan nikmat lalu kita nggak memuji Allah. Makanya dianjurkan, disunahkan bahwa ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sunnahnya membaca Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji milik Allah yang dengan sebab nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sunnahnya membaca Alhamdulillahi ala kulli halin, tetap memuji Allah. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita baca Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tetap kita membaca Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Orang yang seperti ini, yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, itu yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah tentang apa itu bersyukur, ya, bagaimana cara untuk bersyukur, ya, insyaallah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, dan semoga kita dijauhkan dari segala keburukan, dari segala musibah dunia dan akhirat, ya, diberi keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.